Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Sistem Operasi pertemuan kelima, kita akan membahas tentang penjadwalan, gitu ya. Nah, di pertemuan kemarin kita juga membahas tentang penjadwalan. Jadi kita untuk lebih detailnya kita akan bahas hari ini. Nah, jadi pada dasarnya ini konsep penjadwalan ini terdapat berbagai macam bentuk, gitu ya. Jadi ada admission, pintu masuk ke sistem, memori, CPU, scheduler, dan CPU scheduler gitu ya. Jadi kalau kemarin kita bahas itu tentang ready queue masuk ke CPU. Nah, kalau di CPU-nya ketika masih sibuk, maka akan disuspend ke ready queue gitu atau diputar balikan gitu. Contoh ketika kita sedang memberikan perintah print. Nah, ketika kita memberikan perintah print itu akan ready. Nah, karena print itu menggunakan algoritma FIFO gitu ya, freeze in freeze out. Jadi yang pertama masuk pertama keluar. Jadi ketika masuk, nah ketika masih kosong gitu ya, maka akan langsung dieksekusi. Tapi ketika masih ada pekerjaan, maka akan masuk ke ready queue gitu ya. Atau ketika terlalu banyak akan ada block queue atau diberhentikan dulu gitu ya. Jadi atau di sini bisa disebut sebagai ready gitu ya, ready untuk menjalankan sebuah perintah. Nah, jadi pada dasarnya ini konsep CPU menganggur, maka sebuah sistem operasi ini harus menjelaskan proses-proses di memori utama dari ready queue ini untuk eksekusi alokasi CPU dan untuk salah satu dari proses tersebut. Nah, jadi berbagai macam jenis dengan short term scheduler. Contohnya ada perpindahan dari running ke waiting, running ke ready, waiting ke ready, dan berhenti gitu atau terminate. Nah, proses-proses penjadwalan ini sering kita temui gitu ya. Contoh ketika mendownload sesuatu atau memberikan perintah sesuatu, mengkopikan atau dan yang lainnya. Ini sering gitu ya. Atau di dalam task manager juga pasti Anda sering melihatnya proses atau keterangan-keterangan yang seperti ini ya. Nah, jadi konsep dasar penjadwalan ada istilah yang namanya dispatcher ya. Ada dispatcher ini adalah modul yang akan memberikan kontrol pada CPU terhadap pemrosesan yang akan dilakukan selama short term scheduling ya. Atau short term scheduling atau penjadwalan jangka pendek. Nah, di sini tergantung gitu ya. Jadi ada di dalam RAM itu karena ada berbagai panjang panjang alamatnya kalau pendek atau sumber daya yang gitu ya. Jadi ketika membutuhkan sumber daya yang panjang, sumber daya yang besar, maka bisa disebut sebagai long term scheduling ya. Nah, jadi ada beberapa kriteria penjadwalan di sini ya. Pertama, algoritma penjadwalan ini berbeda, memiliki berbagai macam jenis properti ya. Jadi sehingga untuk memiliki algoritma harus mempertimbangkan dahulu properti-properti algoritma tersebut. Pertama ada CPU utilization ya. Ini diharapkan CPU akan tetap dalam keadaan sibuk. Jadi meskipun tidak diberikan perintah, mungkin akan menjalankan perintah yang lain atau menjalankan kegiatan yang lain, entah itu menjalankan uh, jam atau menjalankan sebuah perintah yang dasar komputer ya. Mungkin untuk beberapa program dasar program itu tetap berjalan meskipun kita tidak memberikan perintah untuk beberapa aplikasi gitu ya. Jadi hampir seperti sebuah detak jantung manusia. Nah, detak jantung manusia meskipun kita sedang tertidur, nah detak jantung itu tetap berjalan, tetap berdetak gitu ya. Nah, terus ada Togfoot. Togfoot ini adalah banyak proses yang diselesaikan atau dikerjakan dalam satu waktu. Ini ada perhitungannya di sini. Terus ada turnaround time. Ini banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi proses dari menunggu perintah tempat ke tempat memori utama, menunggu ready queue, mengeksekusi CPU atau mengerjakan input output ya. Jadi sama seperti semua proses tersebut diselesaikan. Jadi sampai sebuah proses itu terselesaikan. Terus ada waiting time. Waiting time ini adalah waktu yang diperlukan untuk proses menunggu dari ready queue gitu ya. Dan ada respon time. Respon time ini membutuhkan waktu dari proses yang dilayani atau respon pertama untuk menangani perintah tersebut. Jadi respon time ini biasanya ada batasan-batasan tertentu. Jadi kalau contoh ketika kita input atau memasukkan sebuah CD ya. Di CD itu CD-nya mungkin agak-agak kotor atau mungkin juga ada beberapa goresan, maka membutuhkan waktu untuk membaca CD tersebut. Nah, ketika ada batas waktu yang melebihi batas uh, respon time, maka mungkin akan di-terminate atau akan diberhentikan gitu ya di respon time-nya. Karena supaya apa? Supaya tidak terlalu menunggu terlalu lama gitu ya.
Nah, di sini ada batas waktunya. Jadi ada respon time-nya gitu ya. Nah, algoritma penjadwalan ini penjadwalan CPU menyangkut pada penentuan proses yang ada pada ready queue yang dialokasikan ke CPU dapat beberapa algoritma penjadwalan CPU. Ini seperti yang dijelaskan pada subbab di bawah ini, ada istilah seperti burst time ya, atau asumsi berapa lama sebuah proses dibutuhkan CPU di antara proses menggunakan input dan output. Nah, kita akan membahas beberapa jenis algoritma yang ada di CPU. Jadi ketika kita membuat sebuah sistem operasi atau membuat sebuah aplikasi gitu ya, atau membuat sebuah sistem ya, yang lebih kecilnya adalah sebuah aplikasi, pasti kita menyematkan sebuah beberapa algoritma. Di sistem operasi algoritmanya itu banyak sekali gitu ya. Tidak satu jenis algoritma. Jadi mana yang dipilih itu yang terbaik gitu ya. Itu terkait kepada respon dan kecepatan atau mana yang terbaik ketika memproses sebuah proses gitu ya. Kadang-kadang ada yang baik dengan menggunakan algoritma ini tapi belum tentu baik dengan algoritma yang lain. Nah, ada beberapa jenis. Yang pertama ada FCFS atau freeze come freeze servers atau bisa disebut sebagai algoritma FIFO gitu ya, atau freeze in freeze out. Jadi di sini tidak perlu burst time. Jadi mau panjang mau pendek, semua proses ini sedang dikerjakan, maka yang terlebih dahulu dikerjakan dan yang terakhir diberikan perintah, maka itu yang terakhir akan dikerjakan gitu ya. Jadi contoh di sini ada A, B, C, D, E. Jadi nama proses yang diberikan perintah itu kita memberikan perintah A, B, C. Contoh A itu adalah membuka Microsoft Word, B itu membuka Photoshop, C itu membuka Corel dan yang lainnya gitu ya. Nah, lama eksekusi ini beda-beda tergantung banyaknya atau besarnya sebuah aplikasi tersebut gitu ya. Jadi kalau aplikasinya contoh membutuhkan berapa RAM berapa giga gitu ya yang dibutuhkan, atau sumber daya berapa giga yang dibutuhkan untuk membuka aplikasi tersebut gitu ya. Karena semakin besar aplikasi maka hardware yang dibutuhkan itu atau spek komputer yang dibutuhkan itu pasti harus lebih mumpuni gitu ya. Makanya semakin di sini aplikasi itu semakin diupdate itu semakin berat. Makanya harus disesuaikan dengan hardware-nya juga gitu ya. Kalau hardware-nya jadul ya sesuaikan juga software-nya gitu harus jadul. Jangan sampai karena kita pengen pengen tersohor, pengen bagus, meskipun laptop jadul, kita pengen menggunakan Windows 11 ya jangan gitu ya. Karena tidak sesuai atau tidak cocok di sini ya. Nah, di sini ketika kita proses ini meminta 5 gitu ya, maka dieksekusi mulai 5. Terus ketika memberikan perintah B membutuhkan sumber daya 2, maka waktu mulai eksekusi itu di urutan ke-7 karena 5 tambah 2 akan 7. Ketika tambah 6 lagi maka 13. Ketika tambah 8 lagi maka akan 21 gitu ya. Nah, waktu mulai eksekusi dan waktu mulai tunggu itu sama. Nah, selesai eksekusi ini uh, jadi 3 track di sini gitu ya. Nah, 5-nya ke atas, 7-nya ke atas, 13-nya ke atas, 21-nya ke atas. Nah, ini akhirnya atau selesai eksekusi ini hampir sama gitu ya. 5 plus 5. Nah, jadi mana yang masuk pertama, mana yang masuk keluar. Jadi tidak mempedulikan berapa banyak panjang data, besar aplikasi atau besar sumber daya yang dibutuhkan, maka yang meminta pertama itu yang pertama dilayani. Contoh ketika antrian di pom bensin gitu ya. Nah, ada seseorang yang membawa 10 jerigen, yang pertama, yang kedua membawa 5 jerigen, yang ketiga membawa 1 jerigen. Tidak akan diutamakan yang membawa 1 jerigen gitu ya. Tapi yang diutamakan yang pertama kali yang 5 jerigen itu gitu ya. Nah, maka yang itu gitu ya, yang pertama itu meskipun banyak atau sedikit yang diutamakan yang pertama gitu. Yang terakhir ya pasti akan dilayani terakhir. Itu algoritma FIFO ya. Nah, terus apa itu priority scheduling? Nah, atau SCF ini dalam bentuk kasus penjadwalan prioritas tiap-tiap proses dilengkapi dengan nomor prioritas integer gitu ya. Jadi CPU ini dialokasikan proses atau prioritas paling tinggi, nilai integernya terkecil merupakan prioritas terbesar. Jadi jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma FFCS-nya. Nah, penjadwalan berprioritas terdiri atas dua skema yaitu preventif dan non preventif di sini gitu ya. Jadi ada istilah preventif. Jadi ketika menggunakan algoritma search job versus scheduler, ini ada istilah preventif dan non preventif. Ya. Jadi dari FIFO ini ada istilah yang terkecil atau pekerjaan yang terkecil dijadwalkan. Jadi ada istilah
non preventif dan preventif. Nah, non preventif ini adalah bila CPU memberikan proses maka tidak bisa ditunda atau CPU sampai selesai selesai gitu ya. Jadi di sini tidak bisa diganggu gugat kalau non preventif. Kalau preventif ini jika ada proses baru datang, panjang CPU brus lebih pendek, maka sisa waktu proses ini akan dieksekusi gitu ya, atau ditunda atau diganti proses baru atau priority scheduling. Jadi kalau non preventif seperti ini, ketika kita menginstal sebuah Office dan Office itu diinstal di di hardware yang sederhana gitu ya, yang tidak terlalu tinggi, maka kadang-kadang yang terjadi itu non preventif. Tidak bisa kita install aplikasi yang lain gitu, tidak bisa diganggu gugat gitu ya. Harus sumber dayanya itu adalah khusus semuanya untuk instalasi Office gitu ya. Tapi kalau preventif ini beda lagi. Kita mau install Winamp gitu ya. Terus install lagi aplikasi yang lain, contoh untuk PDF gitu, atau untuk yang lain, atau untuk RAR atau apa gitu ya. Itu bisa berbarengan ya. Nah, ini adalah preventif. Jadi kadang-kadang ada yang bisa diganggu, ada juga yang bisa berbarengan. Nah, jadi non preventif SJF ini sampelnya atau contohnya dimulainya dari proses keempat ya. Jadi kadang-kadang kalau masih ada ruang waktu atau ruang alamat di sini gitu ya, masih memungkinkan. Contoh ini ada 24 waiting listnya gitu ya. Maka proses keempat ini bisa dijalankan, proses ketiga dijalankan ya. Ketiga dijalankan atau proses ke-1 dijalankan, proses ketiga dan proses kedua gitu ya. Nah, di sini biasanya yang terkecil dulu yang dijalankan di sini. Nah, kalau yang non preventif ya. Nah, terus kalau SCF yang remaining gitu ya. Ini atau preventif, ini biasanya tidak tidak bisa yang tadi disebutkan bisa sesuai gitu ya, bisa sesuai mau kapanpun, mau barengan pun itu bisa jalan semuanya kalau yang di sini gitu ya. Contoh proses pertama itu burst time-nya 7 ya, kedua itu 4 ya. Terus yang ini 1, yang ini 5 gitu. Nah, secara berbarengan itu oke-oke saja di sini ya. Jadi kalau yang preventif itu sekitar 30 milisecond gitu ya. Jadi untuk average waiting time-nya dan karena bisa berbarengan di sini. Kalau yang sebelumnya itu sampai 7 ya. Jadi membutuhkan total waiting-nya sekitar 7 jadi 7 lebih besar gitu ya sumber daya yang dibutuhkan. Makanya tidak boleh diganggu gugat kalau ini not preventif. Tapi kalau karena ini adalah waiting time-nya sekitar 3 ms bisa berbarengan di sini. Karena mungkin juga aplikasinya yang diinstalkan itu kecil-kecil ya. Nah, terus ada algoritma round robin. Nah, round robin ini berbeda sekali ya. Berbeda sekali dengan FCS atau short time scheduler atau yang lainnya ya. Nah, round robin ini jadi tidak peduli sebanyak apapun sumber daya yang diminta gitu ya, maka akan dialamatkan satu-satu ya. Jadi contoh 3 orang mau ngisi bensin ya, yang 1 5, yang 1 3, yang 1 1 gitu ya. Nah, yang diisi itu secara berbarengan ya, satu jerigen dulu gitu ya, satu jerigen dulu. Nah, yang pertama yang akan selesai itu yang jerigennya lebih sedikit gitu ya. Karena apa? Karena dibagi. Jadi tidak peduli itu yang terkecil, tidak peduli yang terbesar, atau tidak peduli yang pertama atau yang terakhir. Round robin ini memberikan sebuah pembagian 1 sampai 100 milidetik. Jadi ada yang bisa diistilah seperti sharing ya, time sharing di sini. Biasanya saling sharing, saling membagi gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Di dalam RAM itu satu-satu gitu ya, P1, P2, P3 gitu ya. Meskipun P1 itu membutuhkan durasi 3, tidak dikasih 3 semua di sini tidak ya. Atau P2 itu memberikan 4, tidak dikasih 4 semua tidak, tapi di respon time-nya atau pembagiannya yaitu P1, P2, P3, P1, P2, P3. Nah, di sini yang akan paling selesai pertama yaitu yang P1 karena lebih kecil. Nah, yang terakhir selesai yaitu P2 gitu ya, yang di sini gitu ya. Nah, itu round robin. Jadi pembagiannya agak berbeda gitu ya. Nah, terus ada multi level feedback queue scheduling. Nah, di sini biasanya karena bukan terlalu banyak, karena banyaknya sebuah algoritma yang dimasukkan di dalam sebuah sistem operasi,
Maka kira-kira algoritma mana yang paling cocok, yang paling cepat ketika menjalankan atau mengeksekusi sebuah program. Ya. Nah, di sini contohnya eh, ada istilah yang namanya fairness atau keadilan atau efisiensi waktu. Ya. Jadi kalau memilih algoritma yang salah, maka kemungkinan respon time-nya itu akan lebih lambat. Maka di sini perlu memilih algoritma yang memang yang paling cepat, paling mudah, paling gampang digunakan ketika menggunakan sebuah eksekusi karena beda-beda gitu ya. Beda sikap, beda permintaan, beda juga algoritma yang diperlukan gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya memaksimumkan output bahwa turnaround time ini adalah berbanding linear dengan total eksekusi ya, waktu total eksekusi. Nah, terus ada model deterministik, ini adalah analitik menggunakan algoritma beban kerja sistem, menganalisis rumus ya. Ya, jadi dalam algoritma itu kan pernah belajar matematika gitu ya. Ada algoritma, numerik gitu segala macam itu perhitungan-perhitungannya di sana di dalam sebuah komputer juga ada. Mana yang terbaik perhitungannya, mana yang tercepat perhitungannya itu yang digunakan gitu ya. Jadi memang komputer itu isinya ya perhitungan-perhitungannya. Nah, ini ada contoh permodelan antrian ya, sistem dalam sebuah komputer. Nah, rata-rata waktu yang diperlukan atau query gitu ya. Kira-kira mana yang paling cepat gitu ya. Nah, jadi terus ada permodelan simulasi di sini. Ketika banyaknya algoritma yang dibutuhkan, simulasinya mana kira-kira yang paling bagus. Nah, contohlah si algoritma round robin yang terbagus, maka ketika disimulasikan, oke, yang ini paling bagus ya. Dibandingkan algoritma yang lain. Maka langsung dieksekusi ketika simulasi yang tercepat, maka langsung round robin yang dipakai gitu ya. Jadi di sini ada urutan evaluasi penjadwalan ya. Jadi ketika proses eksekusi CPU ini memberikan simulasi untuk algoritma FCFS terus SCF round robin gitu ya. Nah, di sini mana yang terbaik? Perhitungan uh, apa perhitungan penggunaan, perhitungan penyelesaian sebuah perintah mana ya gitu ya. Mana yang tercepat gitu ya. Kalau di sini ketika dibuat simulasi contoh FFCS yang tercepat, maka di sini yang digunakan ya. Simulator ini yang digunakan gitu ya untuk komputer gitu ya. Karena tidak satu algoritma saja di dalam sebuah komputer gitu ya. Beda lagi ketika kita contoh ngedownload aplikasi Netflix atau contoh ngedownload sebuah aplikasi untuk Disney Plus. Kita download filmnya gitu ya. Nah, kebanyakan ketika kita download aplikasi itu ya, terus download filmnya, film di Disney Plus. Nah, penggunaan algoritmanya itu adalah algoritma FFCS gitu ya. Mana yang diperintahkan untuk download pertama itu mana yang dikerjakan. Jadi tidak peduli si film itu durasinya atau kapasitasnya atau besarnya itu paling besar atau paling kecil ya, maka itu yang digunakan FFCS gitu ya. Tapi kalau sistem operasi itu banyak sekali algoritmanya. Mana yang terbaik itu yang digunakan. Kalau sebuah sistem biasanya 1 2 gitu ya. Kalau sebuah sistem operasi itu banyak sekali ya. Kita juga bisa buat sebuah sistem operasi dengan algoritma buatan kita sendiri bisa gitu ya. Bisa di sana. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.